Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 10B. Eh, Baik, kita akan lanjutkan ya di bagian kedua ini untuk nomor 12 dan seterusnya. Baik, langsung saja Bapak akan sampaikan. Baik, di nomor 12. For every one circuit of the body. Jadi kalian dikasih statement ya, dan kalian disuruh menentukan untuk statement nomor 1 itu adalah tipe dari sirkulator sistem yang mana. For every one circuit of the body, the blood passes through the heart once. Kalau once, jelas ya, ini pasangannya adalah single circulatory system. It's such an easy question, I think. Ya, don't need an explanation. Kalau yang double berarti pass the heart twice. Great. Kalau triple itu nggak ada. Triple circulatory system nggak ada, quadruple apalagi 4 kali. Kecuali jantungnya lebih dari 1 ya. Oke. Tapi sepertinya belum ada organisme yang ditemukan dalam artian mamalia ya, khususnya mamalia yang melakukan triple circulation bahkan quadruple. Kalau ada, sharing ke Bapak. Oke, nomor 13. Which levels of blood vessel that carries blood under the highest pressure and what is the name of that blood vessel? Jadi yang kalian harus tekankan di sini adalah highest pressure-nya, dan kalian harus paham bahwa ada beberapa jenis pembuluh darah ya, kita kategorikan menjadi 3 dong, ya kan? Arteri, vein, dan juga capillaries. Oke. Seperti yang kita tahu ya, capillaries. Oke. Arteries akan membawa darah keluar dari jantung dan vein menuju jantung, sedangkan capillaries merupakan pertemuan di antara arteri dan vein, di mana di capillaries terjadi pertukaran zat. Oke. Nah, untuk masalah pressure, ya tekanannya, karena arteri ini dekat dengan jantung dan setelah terpompa darahnya akan langsung menuju dan masuk ke arteri. Jadi kita bisa tentukan bahwa tekanan dari arteri itu yang paling tinggi. Oke ya. Kemudian vein itu yang paling jauh. Kita bisa tekankan bahwa vein itu tekanannya paling rendah. Sedangkan di capillaries karena dia berada di perantara, dia masuk ke kategori yang rendah, tapi lebih rendah vein, gitu ya. Jadi kalau ada grafik juga, nanti kalau misalnya ada, itu tekanan darah akan meningkat seperti ini dan kemudian turun ya. Nah, di bagian sini ada bagian milik arteris. Di bagian sini capillaries ya. Kemudian sisanya berarti milik vein. Ini pressure. Nah, pressure-nya, tekanannya ya. Jadi bisa kita lihat perbedaan yang sangat signifikan di antara arteri, vein maupun capillaries. Oke, di sini pertanyaannya adalah kalian selain menentukan ya, jadi kalian bisa tahu. Oh, ternyata yang dicari adalah arteri. Berarti kalian bisa coret ya, vena ini bagian dari vein juga. Oke, dan tersisa hanya aorta. Oke, betul karena aorta itu memiliki di sini aorta tekanan paling tinggi. Kenapa Pak? Karena langsung nempel di jantung yang struktur P ini ya, seperti itu. Kalau misalnya kalian ditanya struktur yang lainnya jangan bingung ya. Coba kita akan bahas dan singgung. Struktur L ini merupakan vena cava. Ya. Kemudian yang M mengacu pada katup ya. Di sini kita punya trikuspid. Katup trikuspid yang memisahkan antara, kalau Bapak gambarkan, right atrium dengan right ventricle ya, sedangkan yang sebelahnya ada left atrium dan left ventricle. Oke, nah, itu untuk menjawab beberapa struktur ya. Ini M. Oke, kemudian yang N right ventricle berarti right ventricle. Oke. Kemudian yang P ini adalah aorta yang tadi has the highest ya, highest pressure. Maksudnya bloodnya, gitu kan ya. Kemudian yang R ini yang mengacu pada dua pembuluh darah yang bercabang ini, itu adalah pulmonary not vein karena dia kembali menuju dari paru-paru from lungs to heart ya, membawa darah dari paru-paru menuju ke jantung. Itu pulmonary vein. Kenapa dikasih pulmonary? Karena pulmo artinya paru-paru. Oke, kemudian S itu mengacu pada katup yang namanya mohon maaf, semilunar valve memang, tapi lebih tepatnya adalah aortic valve, merupakan exit
door ya, dari darah yang berasal dari left ventricle. Oke, kemudian yang terakhir berarti left ventricle. Oke. Nah, di right ventricle maupun left ventricle terjadi pemompaan darah ya. Yang perbedaannya right sama left adalah tebal tipisnya jantung. Sorry, dindingnya. Oke, kalian perhatikan. Kemudian ingat ya, right side sama left side itu dibagi atau dipisahkan dengan dinding yang namanya septum. Jadi darah dari yang sebelah kanan, jantung sisi bagian kanan, baik itu di atrium maupun ventricle tidak akan tercampur dengan darah yang ada di left atrium maupun left ventricle. Ya, septum, dinding pemisah antara jantung sisi kanan dan sisi kiri. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Clear. Bapak lanjutkan ya. Nah, ini ada gambar lagi ya. In which order does blood pass through the chambers during a complete circuit of the body after it passes the lung capillaries? Perhatikan ya, fokus di sini. Jadi intinya setelah dari paru-paru gitu ya. Yang kita tahu tadi udah Bapak jelaskan kalau dari paru-paru menuju ke jantung melalui pulmonary vein ya. Berarti struktur R. Dari R itu pasti masuk menuju ke T ya. Nah, Bapak kasih warna kuning. Nah, ini adalah aliran darah. Dari T menuju ke struktur S dan ke struktur P. Karena ini ditanya hanya chamber, berarti urutannya adalah dari R menuju ke T. Nah, setelah dari R dan T ke seluruh tubuh ya. Ke seluruh tubuh, whole body. Nah, kemudian kembalinya lewat mana Pak? Lewat struktur yang L ya. Oke. Baik dari atas maupun dari bawah sebenarnya. Dan kemudian menuju ke struktur O. Seperti ini aja. O baik dari atas maupun bawah. Setelah dari O dia melewati M dan menuju ke N. Ya. Oh tadi O kelewat ya. O itu adalah right atrium. Berarti selanjutnya adalah O dan juga N. Nah ini sudah jelas jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ya. Kemudian nomor 15 masih sama. Nah, sini pertanyaannya adalah kenapa left ventricle itu lebih tebal dibandingkan dengan right ventricle. Nah, jelas ya, karena left ventricle ini memompa darah ke seluruh tubuh. Coba cari ya. Left ventricle has to pump the blood to the lungs. Salah. Left ventricle has to pump blood farther away around the body and against lower pressure. Ingat, higher pressure ya, bukan lower pressure dong, compared to right ventricle. Karena dia harus memberikan tekanan yang kuat agar aliran darahnya itu kencang juga ya. Kenapa kencang Pak? Karena dia kan harus seluruh tubuh harus tercapai, harus diedarkan darahnya, ya kan lebih panjang perjalanannya dibandingkan dengan yang dipompa right ventricle. Karena kalau yang dipompa right ventricle darahnya hanya menuju ke paru-paru, yang dimana paru-paru itu dekat sama jantung, di sekitar jantung, ya kan? Oke, jadi tekanannya harus kencang. Because the left ventricle has to pump the blood to the lungs. Jelas salah. Berarti pernyataan yang tepat adalah yang D. Because the left ventricle has to pump the blood farther around the body and against higher pressure compared with the right ventricle. Oke, jawabannya yang D. Lanjut 16. The function of bicuspid. Oke, bicuspid ini struktur kebetulan di sini tidak ditunjukkan, tapi sebenarnya struktur yang ini. Ini ya, bicuspid. Atau nama lainnya itu mitral. Nah, kalau ini bicuspid sebelah kiri, yang ini namanya tricuspid. Nah, tricuspid. Tujuan dari bicuspid maupun tricuspid sebenarnya sama, to prevent backflow. Jadi darah misalnya setelah dia masuk menuju ke jantung ya, baik lewat sini ke sini, ketika dia menuju masuk ke right ventricle, ya kan dia diharapkan tidak kembali lagi, gitu kan ya. Misalnya dari masuk dari sini atau dari sini menuju ke ventricle, dia diharapkan tidak kembali lagi atau tidak keluar ke atrium, ya kan? Atau melawan arah. Makanya si katup ini fungsinya untuk one way direction ya, to prevent the backflow atau ensure the blood flow move in one direction. Kayak itu kuncinya valve ya, kuncinya di sini. Kuncinya prevent backflow. Nah, dalam hal ini ya kan
of blood. Karena kalau black flow ya kan, yang terjadi adalah serangan jantung. Nah, serangan jantung ketika katupnya tidak bisa menutup rapat misalnya kan ya, sehingga darah akan kembali lagi ke atriumnya, itu akan mengganggu tekanan darah, kemudian mengganggu pengantaran darah, dan akan ada delay di situ kan ya dalam pengantaran darah, di mana delay yang sedikit saja dari yang biasanya itu bisa berpengaruh secara signifikan kepada tubuh, ya kan? Karena tubuh ini butuh suplai oksigen dan nutrisi yang cepat ya, segera, gitu kan ya. Jadi valve ini fungsinya adalah itu. Oke. Jadi kita lihat pertanyaannya, pernyataannya ada di pilihan jawaban. Avoid the backflow the blood from right. Oke, di sini ada hafalan sedikit ya. Jadi bicuspid, kalian harus tahu bicuspid itu punya yang sebelah kiri. Berarti yang sebelah kanan kalian langsung eliminasi dong. Ya, tadi left. Wah, ini kebetulan cuma ada C ya satu-satunya. Betul. Oke, itu jawabannya. Oke, nomor 6, nomor 17 sekarang. Masih gambar jantung ya. Which letter shows the chamber of the heart that contains oxygenated? Ingat ya, oxygenated adalah darah yang kaya akan oksigen. Yang kaya akan oksigen itu jelas sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Iya, karena sebelah kiri itu langsung menerima darah dari mana? Dari paru-paru. Darahnya sudah melewati paru-paru. Jadi yang sebelah kiri ini kaya akan oksigen. Nah, sebaliknya dengan sebelah kanan, karena sebelah kanan ini menerima darah dari seluruh tubuh, yang dimana oksigennya itu udah diambilin sama sel tubuh, gitu ya. Jadi dia kekurangan oksigen atau kadar oksigennya tidak sebanyak kadar oksigen yang ada di sebelah kiri. Oke, jadi Bapak bisa kasih keterangan di sini, ini content oxygenated blood, sedangkan yang di sebelah kanan ya, itu konten dioksi. Yaitu R dan T ya. Oke. Kenapa R dan T? Karena atrium dan ventrikel kan berhubungan ya. Karena nyambung, cuma dipisahkan oleh katup tadi ya, trikuspid dan bikuspid. Jadi S dan U. Jadi kalau ditanya konten oxygenated, jelas jawabannya S dan U. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut. Nomor 18. Oke, the following diagram. Ini beda lagi ya. Dari gambar jantung, sekarang bentuknya diagram. A, B, C, D. Oke, menarik. Kayak sirkuit di listrik ya. What is the name of part D? Oke, kita lihat ya. Kita identifikasi. Kalau dia menerima, ya, menerima dari, ini kan darah ya, aliran darah. Menerima dari luar, ini bisa kita sebut dengan atrium, ya kan? Kemudian yang menerima lagi, ya kan, berarti ini adalah atrium. Betul ya? Nah, karena atrium di sebelah sini, ya kan, terus kemudian keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk. Dan sepertinya nih, ini sudah sesuai apa tuh namanya, posisinya ya, dengan jantung kita. Jadi ya berarti di sini right atrium dong, ya kan, di sini adalah left atrium. Kemudian kalau di sini atrium, berarti yang keluar adalah ventricle. Oke. Sedangkan yang di sebelah sini berarti right ventricle. Nah, kita bisa tentukan ya, yang D ini adalah left ventricle. Itu jawabannya. Mudah sekali. Oke, lanjut ya. Nomor 19. Oh, ini beda lagi ya. Ini ada diagram lagi. At which stages does the blood contain the oxygenated blood? Menarik ini, menarik. The oxygenated blood, kita lihat ya, Bapak tandai warna biru. Capillaries in, kita start dari nomor 1 dulu. Dari paling atas ya. Capillaries in the organs of the body. Kemudian right side of the heart. Kita bisa tahu ya, kalau menuju ke right side, ya kan. Dan setelah melalui capillaries, berarti nomor 1 ini mengandung deoxygenated. Dari right side menuju capillaries in the lungs, dia masih deoxygenated dong. Nah, setelah melewati lungs, barulah darahnya menjadi oxygenated dan masuk ke left side dan menuju ke capillaries in the organs of the body atau the whole body, itu pasti darahnya harus mengandung oksigen yang tinggi. Jadi kita bisa tentukan bahwa 1-2 ini adalah deoxygenated blood. Atau istilahnya konten dari darah yang paling banyak, ya kan, yaitu karbon dioksida di nomor 1 dan 2. Oke ya, jelas ya, jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 20.
The blood pressure, okay, in the vein is lower than the blood pressure in the artery. Oke, ada clue sini ya, yang bisa kalian buat mengerjakan soal yang di atas. So ini the mechanism that prevent backflow. Oke, what is the mechanism of to prevent backflow? Jelas ya, it has a valve along the lumen dan arteri. Arteri itu tidak memiliki katup ya. Katup aortic valve itu belongs to the heart. Ya punyanya jantung. Jantung itu katupnya 4. Ada tricuspid, kemudian ada pulmonary valve atau pulmonic valve, kemudian ada aortic valve. Ya. Sedangkan arteri tidak memiliki katup. Karena tekanannya udah kuat ya, jadi nggak perlu katup lagi, pasti satu arah tekanannya. Kemudian jawabannya adalah yang B. Nomor 21, what is the name of artery that contains the oxygenated blood? Nah, ini ada sebuah sebuah informasi ya yang Bapak rasa akan membantu kalian nanti dibaca. Tapi kalau kalian sudah hafal, oh deoxygenated blood, arteri. Berarti arteri yang membawa darah yang sedikit oksigennya. Berarti dibawa kemana? Ke paru-paru dong. Nah, kalau ke paru-paru namanya pulmo. Oke, arteri, berarti kita hilangkan dong capillaries ini. Di antara pulmonary arteri dan aorta. Dan tadi Bapak bilang kalau deoxygenated nggak boleh dong dibawa ke seluruh tubuh, berarti bukan aorta. Berarti harus dibawa ke paru-paru yang namanya pulmonary arteri. Jadi ini adalah arteri yang mengandung deoxygenated blood dan satu-satunya arteri yang mengandung deoxygenated blood karena sisanya itu mengandung oxygenated blood. Ya, lanjut nomor 22. Oke, kita akan menyelesaikan sampai ke nomor 22 ya, karena ini berkaitan dengan blood vessels. Kemudian kita akan lanjutkan di part berikutnya. The pulmonary veins transport oxygenated blood that is rich in oxygen and contains a low concentration of carbon dioxide. Oke. Pulmonary veins transport oxygenated blood from where to where? Jelas ya. Pulmonary veins, pulmo, paru-paru, veins membawa darah menuju ke jantung. Jadi darah dari paru-paru ke jantung pastinya ya kan kaya akan oksigennya gitu kan ya. Nah, jawabannya sudah jelas, from the lungs to the heart. Oke, itu tadi soal nomor 12 ya sampai 22. Untuk nomor 23 sampai 30 akan Bapak lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Sekian dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.